Pagoda Pancer 8. Tanah orang berdosa. Bumi sangat luas dan langit gelap. Pedang besi besar yang berkarat menembus puncak-puncak yang berbahaya. Burung-burung dan binatang-binatang gelap yang haus dari melayang-layang di langit di atas tebing, ada tumpukan mayat. Ini lembah pedang patah. Ia juga dikenal sebagai tanah orang berdosa. Pada saat ini, di tepi tebing di tengah gunung, seorang wanita muda mengenakan gaun berwarna terang berdiri di luar gua. Wanita itu memiliki sosok langsing, lekuk badan yang menggerahkan, kulit seputih salju, dan rambut panjang halus. Fitur wajahnya benar-benar cantik, dan tidak ada kesalahan pada wajahnya yang halus. Yang paling menarik adalah sepasang matanya yang tampak penuh angin dan embun beku. Tampak tenang, namun ada sentuhan melankolis dan keindahan yang tak mudah dideteksi. Wanita itu berdiri lesu di depan pintu gua, dia tidak masuk. Karena dia tidak mau menghadapi mayat yang sudah berubah menjadi tuling belulang. Dia hanya mengatakannya dengan enteng. Kakak senior Luzu, sudah mati. Tidak ada tanggapan dari gua, karena tidak akan ada tanggapan. Di dalamnya ada mayat yang duduk menghadap dinding. Dia telah meninggal selama hampir 8 tahun. 8 tahun yang lalu, mayat itu adalah Pedang No. Satu klan Piao Miao, yang terkenal. Dia juga penguasa Aula Nirwana, aula pertama dari 5 aula. Namanya Yinghuya, dan dia pernah terkenal di Wastelen Timur. Namun, karena pertarungan 8 tahun lalu, dia kalah, dan dia kalah telak. Saat ini, dia tidak lagi disebutkan, tetapi Istana Nirwana berada di atas pilar rasa malu, dipaku semakin dalam. Wanita di luar pintu tidak menunjukkan emosi apapun. Dia hanya berkata, 7 murid yang paling kamu cintai. Semuanya mati di klan Pedang Tiangang. Untuk mendapatkan kembali pedang pemakaman langit, gua, dan wanita itu matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit merah, karena kamu, jenazah mereka belum dikuburkan. Karena kamu, aku harus mengambil posisi, penjabat kepala istana. Karena kamu, Istana Nirwana telah runtuh sepenuhnya. Kamu mati dan menyerahkan semua masalah kepada kami. Jejak kesedihan muncul di mata wanita itu. Dia mengangkat tangan kirinya dengan gemetar, lalu mengepalkannya, ayah. Ternyata menjadi putrimu itu sulit sekali. Hah! Angin dingin bertiup lewat, dan terjatuh dedaunan dan kerikil di tanah berlari dengan cepat. Wanita itu mengangkat kepalanya dan membiarkan air mata meleleh di permukaan pupilnya tanpa jatuh. Di dalam gua, mayat tak bernyawa itu masih duduk diam menghadap dinding. Di lembah pedang patah, semuanya sunyi. Berkedip beberapa hari, semua murid yang berpartisipasi dalam penilaian klan dalam harus segera pergi ke Puncak Kadal Utara untuk berkumpul. Pada saat ini, Puncak Kadal Utara dipenuhi orang. Ada binatang spiritual yang melintasi langit, burung bangau yang terbang melintasi langit, dan senjata spiritual serta senjata ajaib yang mencerminkan kecemerlangan satu sama lain. Banyak murid klan luar dan murid klan dalam kelas 3 berkumpul di alun-alun Puncak Beizi, semuanya bersiap dan bersemangat untuk mencoba. Hari ini aku harus menjadi murid batin kelas 2. Hanya kamu yang masih ingin menjadi murid batin kelas 2. Ditendang, kamu akan menjadi murid luar. Lumayan. Ganggun, apakah kamu ingin ngobrol? Saya ingin mengingatkan kamu bahwa hanya ada 10 tempat untuk murid kelas 2. Ada terlalu banyak biksu tapi terlalu sedikit bubur, dan terlalu banyak serigala tetapi dagingnya tidak cukup. Kamu takut kamu adalah reinkarnasi seekor lalat. Gunakan metafora, jangan menganggapnya terlalu serius. Tiba-tiba, ledukan menggelegar meleduk di kehampaan. Segera setelah itu, beberapa sosok yang memancarkan aura luar biasa datang menunggangi seekor naga hitam ke awan. Aduh! Naga hitam itu sangat besar, dengan panjang total setidaknya lebih dari 100 meter, sisiknya yang padat seperti baju besi hitam, matanya berwarna emas, dan binatang itu mengancam. Wow! Semua orang merasakan paksaan yang kuat menyebar ke segala arah, dan banyak murid di Puncak Kadal Utara semuanya menunjukkan ekspresi keheranan. Itu Anluo Jiao, haha, ini adalah monster tingkat umum. Saudara-saudara, panggil kartu. Di belakang Anluo Jiao, ada 3 pria dan 1 wanita. Berdiri di tengah adalah seorang pria parubaya dan seorang wanita yang mengenakan rok kasa polos, dengan wajah tertutup kain tule. Itu adalah wakil kepala aula dari aula Yuanlong dan wakil kepala aula dari aula Taihua.
Penatua Xiu juga ada di sini. Ini disebut wajah kartu. Wakil kepala aula dari aula Yuanlong disebutkan Mo Hua. Yuan, tingginya hampir 2 meter, berdiri di atas naga seperti patung batu yang mendominasi. Wakil kepala istana Taihua bernama Lin Ruyin. Meskipun usianya lebih dari 35 tahun, dia hanya tampak seperti berusia pertengahan 20-an. Meskipun wajahnya ditutupi kain kasa, matanya seperti genangan air, orang takut melihatnya dalam waktu lama. Adapun Penatua Xiu, dia juga sangat terkenal. Bagaimanapun, platform pelatihan No. 24 miliknya selalu penuh begitu dia mulai mengajar. Terutama, literatur yang tidak masuk akal, membuat banyak murid klan membencinya. Desir, desir, desir. Keempat sosok di Anluo Jiao melompat ke platform tinggi di lapangan satu demi satu. 4 kursi disiapkan di atas meja lebih awal. Mereka berempat mengambil tempat duduknya. Kemudian, seseorang yang bertanggung jawab di lapangan keluar dan berkata dengan suara lantang. Keempat penilai sudah duduk. Penilaian ini akan segera dimulai. Mohon bersiap-siap. Penilaian akan langsung dimulai. Mo Hua Yuan, Lin Ruyin, Penatua Xiu dan 4 orang lainnya semuanya tenang. Bagaimanapun, mereka telah melihat situasi seperti ini berkali-kali. Segera setelah itu, penanggung jawab penilaian melambaikan tangannya. Platform transportasi, nyalakan. Suara pihak lain terdengar seperti bel. Gemuruh. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, langit berubah warna, dan susunan cemerlang yang rumit dan saling terkait tiba-tiba muncul di tengah alun-alun. Seiring dengan energi spiritual agung yang membubung ke langit, formasi tersebut berputar seperti roda bintang yang indah. Sejumlah besar pusaran cahaya berkumpul, dan kemudian membentuk bola melingkar dengan diameter lebih dari 100 kaki. Hah! Sekali lagi terdengar seruan seru di puncak Beisi. Sudah dimulai, sudah dimulai. Pintu masuk ke tempat penilaian terbuka. Kita akan masuk ke sini nanti dan kemudian pergi ke platform Dengqiao, kan? Selama saya melangkah ke platform Dengqiao, saya bisa dipromosikan menjadi murid tingkat ketiga. Melihat kegelisahan semua orang di alun-alun, Penatua Xiu, yang duduk di sebelah Lin Ruyin, wakil ketua aula Taihua, menguap dan kemudian menopang kepalanya dengan tangannya. Saya belum pernah melihat dunia. Lin Ruyin tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa. Penanggung jawab penilaian berkata lagi, saya akan menjelaskan secara singkat aturan penilaian. Penilaian dibagi menjadi 2 tahap. Pada tahap pertama, keberhasilan tiba di platform Dengqiao akan dianggap sebagai menyelesaikan penilaian murid kelas 3. Tahap kedua, masuki menara iblis fantasi dari platform pendakian, dan 10 orang teratas yang naik ke puncak dalam waktu singkat dapat dipromosikan menjadi murid kelas 2. Perhatian, dalam proses asesmen bisa saja terjadi konflik, namun nyawa masyarakat tidak boleh dirugikan. Jika melanggar aturan ini, konsekuensinya serius. Setelah penilaian, pergi ke platform hidup dan mati untuk menyelesaikannya. Saat orang yang bertanggung jawab atas penilaian menjelaskan semua masalahnya, bola perak yang tergantung di langit melepaskan gelombang kekuatan yang tak terlihat. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan gaya gravitasi yang menimpanya. Orang yang bertanggung jawab melambaikan tangannya dan berkata, mulai. Dan kerumunan besar itu seperti sekumpulan ikan memasuki laut, berkerumun ke depan. Begitu mereka melangkah ke dalam formasi besar di tengah alun-alun, semua orang segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Sudah dimulai, kakak muda Xiao Nunu, Guan Xiang bergegas maju bersama Xiao Nunu. Cepat, cepat, semakin cepat kita masuk, semakin baik. Kemana kita akan berteleportasi? Sulit untuk mengatakannya. Itu bisa jadi hutan atau kota yang hancur, dan lokasi tempat kita mendarat tidak berada di tempat yang sama. Kata Guan Xiang sambil mengikuti Xiao Nunu ke platform teleportasi. Ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Kamu harus mengingatnya. Apa? Kumpulkan kristal jiwa Beijing sebanyak mungkin. Xiao Nunu bingung. Ya, jangan lupa, benda itu berguna. Guan Xiang buru-buru menjelaskan beberapa patah kata. Sebelum Xiao Nunu dapat bertanya lebih banyak, gaya gravitasi yang sangat besar berkumpul dari segala arah. Hoa, hus. Dalam sekejap, Xiao Nunu dan Guan Xiang masing-masing berubah menjadi sisa cahaya dan melintas menjadi bola ajaib besar di langit. Sua,
Setelah cahaya putih melamun muncul di depan matanya, Xiao Nunu muncul di hutan. Lingkungan gelap dan sunyi. Ini adalah pertama kalinya Xiao Nunu berpartisipasi dalam penilaian murid batin. Meskipun terasa baru, ini juga agak asing. Bagaimana kalau kita langsung pergi ke Menara Langit? Xiao Nunu berkata pada dirinya sendiri. Tapi apa arti kristal jiwa biru yang baru saja dikatakan oleh kakak senior Guan Xiang? Lupakan saja, kita masih punya waktu, ayo kita nonton sambil berjalan. Pada saat ini, dia melirik dari sudut matanya dan menoleh ke semak. Di sana, cahaya hijau samar memancar dari punggung pohon muda kecil. Hah! Xiao Nunu berjalan dengan rasa ingin tahu, berjongkok, lalu menyingkirkan dedaunan hijau. Kemudian, sebuah kristal biru yang tergantung di belakang pohon muda mulai terlihat. Kristal tersebut berbentuk belah ketupat dan lebih kecil dari telur merpati. Terdapat pancaran cahaya spiritual berwarna kayu yang mengalir di dalamnya. Sepertinya ini adalah kristal jiwa biru. Mata Xiao Nunu sedikit cerah. Tampaknya tidak sulit untuk menemukannya, dan dia mengambilnya dengan santai. Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya dan memegang kristal spiritual di telapak tangannya. Tepat ketika Xiao Nunu hendak menyingkirkan kristal jiwa biru, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saya melihat garis biru kuno muncul di telapak tangan Xiao Nunu. Terdengar suara klik lembut, dan kristal jiwa giok pecah, dan kemudian jejak roh yang sangat murni muncul. Mampu masuk ke dalam badan Xiao Nunu, garis perunggu di telapak tangannya bersinar lebih terang. Apa yang terjadi? Xiao Nunu sedikit bingung. Suara roh menara kemudian terdengar, sinar kekuatan itu diserap oleh badan perunggu kuno. Diserap, Xiao Nunu tertegun. Bisakah badan perunggu kuno menyerap energi spiritual di kristal jiwa giok? Benar, energi spiritual dalam kristal jiwa giok ini cukup murni, dan badan kuno perunggu Anda cukup mendominasi. Jika Anda tidak mengendalikannya, ia akan menerobos rintangan dan menyerap energi spiritual yang tersedia di dalamnya. Itu sendiri. Taling mungkin berkata, menjelaskan. Alis tampan Xiao Nunu terangkat sedikit, begitu, kakak senior Guan Xiang benar, benda ini memang berguna. Kemudian, Xiao Nunu bertanya, jika cukup banyak kristal jiwa giok yang diserap, dapatkah badan kuno perunggu ditingkatkan? Taling menjawab dengan marah, apa pendapatmu tentang seni badan tiran pancer? Bahkan jika kamu menyerap semua kristal jiwa giok di seluruh arena, kamu tidak dapat melangkah ke level kedua. Xiao Nunu dia benar, dan dia bahkan bisa merasakan tatapan menghina di mata Taling. Tapi, Tarrington berhenti sejenak, lalu berkata, jika energi spiritual yang kamu serap relatif besar, itu dapat memperkuat pertahanan, badan kuno perunggu, milikmu untuk kedua kalinya, dan bahkan mungkin menghilangkan lapisan semuanya. Perlindungan bulat, perisai, ya, kekuatan perisainya cukup mengesankan. Bahkan pada tahap awal perisai, kekuatan pertahanannya tidak akan lebih lemah dari beberapa armor spiritual kelas atas. Pada tahap selanjutnya, itu menjadi lebih kuat. Selain itu, badan kuno perunggu, itu sendiri memiliki pertahanan yang kuat akan mencapai resistensi ganda. Mendengar kata-kata ini, hati Xiao Nunu tergerak. Badan perunggu kuno itu sendiri dapat bersaing dengan senjata spiritual tingkat tinggi. Jika lapisan perisai ditambahkan, mungkin dapat bersaing dengan senjata spiritual tingkat atas. Xiao Nunu segera mengambil keputusan untuk mencari Jade Soul Crystal terlebih dahulu, lalu pergi ke Sky Platform nanti. Kompetisi penilaian klan dalam sedang berjalan lancar. Murid luar dari klan Piao Miao berada di eselon terbawah, dan semua orang ingin berjuang untuk mencapai puncak. Xiao Nunu datang ke kota istana yang hancur dari hutan lebat. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu menemukan kristal jiwa giok dari balik pilar istana yang runtuh. Kamu beruntung, ini sudah yang kelima. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu mengulurkan tangannya ke arah kristal jiwa giok. Retak, kristal spiritual retak, dan sinar energi spiritual murni menembus ke dalam badan. Pola perunggu kuno di lengan Xiao Nunu mengipasi cahaya yang indah, dan kekuatan badan perunggu kuno meningkat lagi. Sangat bagus. Xiao Nunu diam-diam bahagia. Saat pertama kali menyerap kristal spiritual pertama, dia tidak merasakan banyak hal. Sekarang dia telah menyerap kekuatan 5 kristal, dia jelas dapat merasakan bahwa badan fisiknya menjadi lebih kuat. Namun,
Jalan yang harus ditempuh untuk menyingkat perisai perunggu masih panjang. Xiao Nunu berdiri, dan saat dia hendak pergi, tombak dingin yang tajam melayang. Hah! Mata Xiao Nunu sedikit berbinar, dan dia menghindarinya ke samping. Bang! Tombak itu langsung menembus dinding di belakang Xiao Nunu. Kerikilnya meleduk dan retakan menyebar. Keluarkan! Sebuah suara yang hampir seperti perintah datang, dan seorang pemuda dengan nafas dingin dan mata dingin terlihat berdiri di depan Xiao Nunu. Dia memandang Xiao Nunu dengan merendahkan, matanya penuh penghinaan. Wajah Xiao Nunu tidak berubah, dan dia berkata dengan tenang, "Kamu menginginkan kristal jiwa giok. Aku tidak suka mendengarkan omong kosong. Serahkan semua kristal jiwa giok yang kamu miliki. Jika kamu berani menyembunyikannya, aku akan mematahkan tangan dan kakimu." Suara dingin itu penuh dengan kekejaman. Tapi kali ini, Xiao Nunu benar-benar tersenyum. Mata pria itu menjadi dingin. "Mengapa kamu tertawa?" Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Mengapa aku tidak berpikir bahwa aku bisa mengambil milik orang lain? Kenapa aku tidak berpikir kalau aku bisa mengambil milik orang lain?" Di kota istana yang hancur, Xiao Nunu berdiri di tangga sambil memandangi pemuda itu sambil tertawa. Mata pria itu tajam. Tahukah kamu siapa saya? Saya adalah murid peringkat 10 di antara murid kelas 3. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar ledukan yang keras, dan warna biru gelombang udara meleduk ke segala arah, meninggalkan efek samping yang kuat. Bumi hancur, dan dalam sekejap mata, pria itu tergeletak di tanah dengan mulut penuh darah. Xiao Nunu mengulurkan tangannya dan berkata, "Bawa ke sini. Jika kamu berani menyembunyikannya, aku akan mematahkan tangan dan kakimu." Kata-kata ancaman yang sama memiliki efek yang sangat berbeda. Pemuda itu benar-benar tercengang. Dia melihat ke arah Xiao Nunu yang berjalan maju dan mundur. "Kamu, jangan ke sini." Kemudian, dia mengeluarkan tas kain dari belakang dengan gerakan gemetar. "Ini, berikan semuanya padamu." Dia melemparkan tas itu dengan panik. Xiao Nunu menangkapnya di tangannya dan merobek talinya. 7 atau 8 kristal jiwa giok mulai terlihat. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "Pantas saja banyak orang yang bersedia menjadi perampok." Benar saja, perampokan datang paling cepat. Mengabaikan orang di belakangnya, Xiao Nunu pergi dengan puas. Mata pria itu dipenuhi keengganan. Saat Xiao Nunu berbalik, dia tiba-tiba melompat dan mengeluarkan tombak yang dipaku di dinding. Kiang! Raungan keras tombak itu menusuk, dan pria itu mengangkat tombaknya, dan cahaya dingin setinggi 3 kaki melesat langsung ke punggung Xiao Nunu. "Kembalikan!" Tiba-tiba tombak itu menghantam punggungnya dengan keras, terdengar suara keras, dan tombak itu pecah menjadi 2 bagian. "Apa?" Wajah pria itu berubah drastis. Tombaknya adalah senjata spiritual tingkat rendah, tapi patah. Xiao Nunu berbalik dengan acuh tak acuh, "Sepertinya kamu tidak bisa dipercaya." Bang! Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Nunu menendang dada orang lain. Tuling dada orang lain patah di tempat, dan seluruh orang itu terbang 10 meter jauhnya. "Kamu akan diturunkan pangkatnya sekarang, jenius peringkat 10. Xiao Nunu mencibir, berbalik dan pergi. Orang lain terbaring di tanah, dengan darah menetes dari mulutnya, dan dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk bangun. Ini juga berarti dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk pergi ke Deng Qiao selanjutnya. Setelah murid dalam kelas 3 gagal mencapai platform Deng Qiao, dia akan langsung diturunkan peringkatnya menjadi murid luar. Aturan klan Piao Miao sangat kejam. Tapi ini juga yang diminta pihak lain. Tidak baik merampok siapapun, tapi mereka memilih Xiao Nunu, dan akhirnya dirampok. 1 jam kemudian, di kota sepi lainnya, ketiga murid dalam berlutut di depan Xiao Nunu dan dengan jujur menyerahkan kristal jiwa giok masing-masing. "Aku masih terlalu baik, aku tidak bisa mengambil inisiatif sepertimu." Xiao Nunu mengambil tas ketiga orang itu dan menggelengkan kepalanya. Wajah ketiga orang itu pucat. Apakah ini kata-kata manusia? Meskipun Xiao Nunu tidak mengambil inisiatif untuk merampok orang lain, dia menggantungkan kristal jiwa giok di badannya untuk menunjukkannya dengan sengaja. Begitu orang lain melihat kristal jiwa giok di badan Xiao Nunu, mereka berniat untuk merebutnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Nunu murni, memancing, dan kemudian secara sah, merampoknya. "Terima kasih atas hadiahmu," kata Xiao Nunu ringan.
Mereka bertiga saling berpandangan dan tidak berani mengungkapkan amarahnya. Kemudian, seorang pemuda dengan mulut lancip dan pipi kera di tengahnya berkata, "Kamu suka makan hitam, kan?" Pemuda itu melanjutkan, "Ada tempat yang cocok untukmu. Oh." Di sebuah istana yang ditinggalkan sekitar 3 mil jauhnya dari sini, seseorang dengan sengaja menyebarkan Blue Mine Crystal di pintu masuk istana. Kapan ikan mengambil umpannya, mereka langsung membukanya. "Zai, bagaimana kamu tahu?" Xiao Nunu bertanya. "Kami melihat semuanya dengan jelas di luar istana. Saya berani mengatakan bahwa orang-orang di sana telah mengumpulkan lusinan kristal jiwa giok. Selama Anda memiliki keberanian untuk pergi, Anda bisa mendapatkan banyak keuntungan." Xiao Nunu kilatan cahaya melintas di matanya. "Terima kasih telah mengingatkanku, aku akan memberimu kristal jiwa giok untuk kalian masing-masing." Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu membuang 3 kristal jiwa giok. Mereka bertiga tercengang karena orang ini masih punya ruang untuk perampokan. Melihat punggung Xiao Nunu, seorang pemuda di sebelah kiri berkata, "Saya khawatir Anda ingin membunuhnya. Tahukah Anda siapa orang itu?" Itu adalah orang peringkat kedua di antara murid kelas 3. Pria dengan mulut tajam dan pipi kera mencibir. "Karena dia ingin memanfaatkan orang lain, aku akan membantu dia." "Itu benar, dia mencuri Blue Soul Crystal kita, apakah kamu masih ingin kasihan dia?" Orang lain setuju. Mereka bertiga saling berpandangan lagi dan segera berhenti bicara. Sesaat kemudian, Xiao Nunu datang ke istana terbengkalai yang disebutkan oleh ketiga orang itu. Di sini cukup sepi. Rasanya belum ada orang yang pernah ke sini. Xiao Nunu melihat sekilas kristal jiwa giok tergantung di tangga pintu masuk istana. Dan di tangga lebih jauh, ada Jade Soul Crystal. Penempatan ini terlalu jelas. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Kristal jiwa giok ditempatkan pada posisi yang sangat mencolok, dan ada lebih dari satu. Hanya memikirkannya dengan kepalamu, kamu merasa ada sesuatu yang salah. Tapi karena Xiao Nunu telah memutuskan untuk memanfaatkan orang lain, dia tentu saja harus berpura-pura mengambil umpan tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Nunu dengan cepat berjalan ke pintu istana yang ditinggalkan dan menerima kristal jiwa giok pertama. "Kamu beruntung." Ini, Xiao Nunu sengaja berbicara dengan keras, karena takut orang-orang di dalam tidak mendengarnya. Setelah itu, Xiao Nunu menerima kristal jiwa giok di puncak tangga, dan kemudian memasuki istana secara alami. Menurut pemikiran orang normal, jika ada harta karun di luar pintu, pasti ada lebih banyak hal baik di sana. Istana yang ditinggalkan ini terlihat agak bobrok dari luar, namun bagian dalamnya masih utuh. Begitu Xiao Nunu masuk, dia langsung melihat 3 kristal jiwa giok tergantung di area tengah istana. Bagus sekali, tidak sia-sia. Xiao Nunu menghindar ke tengah istana dan mengulurkan tangan untuk mengambil 3 kristal spiritual. Dia terlihat seperti orang geblek yang mempertaruhkan nyawanya demi uang. Tepat ketika kristal spiritual berada di tangan, desiran angin yang cepat menyelimuti. Bang! Terdengar suara keras, dan sangkar besi persegi segera menutupi bagian dalam Xiao Nunu. Desir, desir, desir. Segera setelah itu, 7 atau 8 sosok dingin mengepung istana dari kedua sisi. Hahaha, ikannya terpancing lagi. Tawa bangga terdengar dari dalam istana yang ditinggalkan, dan 2 sosok muda, seorang pria dan seorang wanita, perlahan keluar. Suara pria itu arogan, dengan sedikit arogansi di alisnya. Ekspresi wanita itu semakin bangga. "Saya ingin melihat, siapa yang datang untuk memberi kita kristal spiritual." Wanita itu melangkah maju. Ketika dia melihat Xiao Nunu di dalam sangkar besi, matanya tiba-tiba berubah dari bangga menjadi kedinginan. "Itu kamu?" "Hah?" Xiao Nunu sedikit mengangkat matanya. Hari itu, saat kompetisi antar pendatang baru untuk menaiki tangga Piao Miao, Liang Zi dan Zhou An mencegat Xiao Nunu. Pada akhirnya, Zhou An dipenggal oleh Xiao Nunu, dan Liang Zi juga kehilangan salah satu kakinya. Tak disangka, setelah lebih dari sebulan, keduanya akan bertemu di tempat seperti itu. Adik perempuan Liang Zi mengenal orang ini. Pemuda yang berdiri di dekatnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Liang Zi tersenyum, senyumnya penuh kebencian dan niat membunuh. Dia berkata, "Siapa dia? Apakah aku mengenalnya?"
Xiao Nunu mengangkat alis tampannya dengan ringan dan berkata ke samping, Liang Xingchen benar-benar pandai dalam hal itu. Kamu tidak hanya menjadi murid klan tersebut, tetapi aku bahkan menempelkan kakiku padamu. Secara logika, Liang Zi tidak bisa menjadi murid klan Piao Miao jika dia gagal menaiki tangga Piao Miao. Namun, karena status Liang Xingchen di klan tersebut, Liang Zi tidak terpengaruh. Apakah kamu layak menyebut nama kakakku? Liang Zi tersenyum mencemooh, dan dia menjawab dengan bangga, kakiku diperbaiki secara pribadi oleh wakil kepala istana Juexian. Kamu tidak akan pernah bisa menikmati perawatanku di sini. Kemudian, sambil berpikir, Liang Zi mengulurkan tangan kanannya, dan pedang panjang yang memancarkan kilat perak menyelinap ke tangannya. Cici. Pedang panjang ini memancarkan keunggulan yang sangat kuat, dan bahkan pemuda yang berdiri di samping Liang Zi pun menunjukkan rasa iri. Ini adalah pedang spiritual kelas atas. Justru karena dia adalah saudara perempuan Liang Xingchen maka dia memenuhi syarat untuk menerima pedang spiritual yang begitu mahal. Liang Zi mengarahkan pedangnya ke arah Xiao Nunu, aku ingin membalas dendam yang aku sebabkan terakhir kali dengan semua keuntungannya. Petir menyambar ke atas dan ke bawah bilah pedang, seperti ular guntur yang maniak. Pemuda di sebelahnya tersenyum lembut dan berkata, adik perempuan Liang Zi, tolong jangan marah. Menurut peraturan, membunuh tidak diperbolehkan selama proses penilaian. Namun, kamu bisa memotong tangan dan kakinya. Dan kemudian hancurkan dantiannya, membuatnya menjadi cacat yang tidak berguna selama sisa hidupnya. Setiap kata ringan, tetapi setiap kata kejam. Liang Zi tersenyum, apa yang dikatakan kakak senior Senji. Itulah yang kuinginkan. Begitu dia selesai berbicara, Liang Zi bergegas keluar dengan pedangnya, dan menyerang Xiao Nunu di dalam sangkar dengan ujung pedang yang tajam. Ada senyuman kejam di wajahnya, kali ini, kamu tidak bisa kabur. Qiang. Pedang spiritual kelas atas yang ditutupi dengan cahaya guntur meraung dengan penuh semangat, dan bilahnya melewati pagar besi dan menyerang Xiao tidak. Namun kemudian, gerakan pedang Liang Zi terhenti di udara. Aku melihat dua jari tangan kiri Xiao Nunu menjepit bilah pedang dengan kuat. Bagaimana bisa? Liang Zi terkejut. Senji di samping juga tiba-tiba mengangkat alisnya, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu masih belum membuat kemajuan sama sekali? Senyuman ironis muncul di wajah Xiao Nunu, bahkan jika senjata spiritual tingkat tinggi ada di tanganmu, itu sia-sia. Memutar pergelangan tangannya. Bang! Terjadi ledukan, energi pedang ada di mana-mana, guntur meleduk, dan sangkar besi yang menutupi Xiao Nunu segera diledukkan oleh energi pedang yang kuat. Lengan Liang Zi juga menjadi matai rasa hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan gagang pedangnya dan mundur. Bersikaplah lancang. Setelah melihat situasi ini, Senji bergegas keluar dan menyerang Xiao Nunu dengan tinju pembunuh secepat kilat. Mundur. Senji berada di tingkat ke-9 dari alam pendirian yayasan. Dia menempati peringkat kedua di antara murid tingkat ketiga. Kali ini dia mendekati Liang Zi hanya untuk menyenangkan Liang Xingchen. Melihat pedang spiritual bermutu tinggi milik Liang Zi diambil, Senji segera melancarkan gerakan membunuh yang kuat. Namun, yang tidak dia duga adalah Xiao Nunu di depannya jauh lebih menakutkan daripada saat dia menaiki tangga Piao Miao. Bang! Detik berikutnya, tinju Senji menghantam Xiao Nunu dengan kuat di sisi kanan. Di tengah telapak tangan, kekuatan tinju yang awalnya cukup untuk mematahkan tulang dan pembuluh darah lawan benar-benar runtuh saat menyentuh telapak tangan Xiao Nunu. Mata Senji membelalak, kamu. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin memotong tangan dan kakiku? Xiao Nunu bertanya dengan dingin. Ekspresi Senji sangat tajam, dan dia dengan marah meraung, lepaskan. Oke. Kemudian, 6 ledukan kekuatan ledukan yang kuat dilepaskan di sepanjang telapak tangan Xiao Nunu. Rentetan kekuatan yang menakutkan datang. Senji tiba-tiba merasakan sakit yang parah di lengannya. Kemudian dengan ledukan, kabut darah meleduk, dan lengan Senji tertegun. Itu rusak di tengah. Ah! Senji meraung dengan sedih. Ekspresi Liang Zi dan orang lain yang menghalangi pintu masuk istana berubah drastis. Xiao Nunu memandang Senji dengan dingin, apakah ini cukup? Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengayunkan pedang spiritual tingkat tinggi di telapak tangannya, dan cahaya pedang petir melintas di antara penonton, dan salah satu kaki Senji terbang keluar. Bang!
Cahaya guntur dan pedang menyinari mata Liangzi dan yang lainnya, dan salah satu kaki Senji terbang sejauh 7 atau 8 meter. Ekspresi semua orang berubah drastis. Orang baik, pria yang sangat baik, itu adalah jenius peringkat kedua di antara murid kelas 3. Dia adalah sosok luar biasa yang telah mencapai tingkat ke-9 dari alam pendirian yayasan di usia muda, tetapi setelah bertemu dengannya, Xiao Nunu memotong tangan dan kakinya. Dan matanya merah padam, kakinya tidak stabil. Hatinya ketakutan sekaligus marah. Adik perempuan Liangzi, tolong, selamatkan aku. Senji buru-buru meminta bantuan Liangzi, tapi Liangzi tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun dia adalah saudara perempuan Liang Xingchen tidak ada di sini. Melihat situasi tragis Senji, Liangzi tidak bisa tidak mengingat adegan di mana dia menghadapi Xiao Nunu saat dia menantang tangga Piao Miao. Dia, Xiao Nunu, sama sekali tidak takut pada Liang Xingchen. Xiao Nunu memandang Senji yang terkejut dan marah dengan dingin, dan mengayunkan pedang petir dan kilat di telapak tangannya lagi. Lain kali jangan bicara omong kosong. Energi pedang petir berbentuk busur menyengat bola mata semua orang keluar dari mulutnya. Buang keluar dari mulutmu. Kali ini, Senji bahkan tidak bisa meraung, dia terjatuh dan jatuh. Kemarahannya benar-benar hilang, hanya menyisakan kepanikan. Liangzi segera ketakutan dan terjatuh ke tanah, ketakutannya terhadap Xiao Nunu berkembang pesat di dalam hatinya. Beberapa orang lainnya pucat karena ketakutan, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Menderita, Senji benar-benar sengsara. Hanya karena dia mengatakan ingin memotong tangan dan kaki Xiao Nunu dan mengubah Xiao Nunu menjadi orang yang tidak berguna, dia akhirnya mempermalukan dirinya sendiri dan berakhir seperti ini. Kali ini Senji benar-benar tamat. Dengan kekuatan lawannya, dia pasti mampu melewati menara iblis hantu dan naik ke jajaran murid kelas 2. Tapi sekarang, apalagi murid kelas 2, mereka bahkan tidak bisa pergi ke menara langit. Bawa ke sini. Xiao Nunu mengulurkan tangannya ke arah Liangzi dan yang lainnya dan berkata, semua kristal jiwa giok. Setelah melihat keadaan Senji yang menyedihkan, orang-orang di belakangnya tidak berani berpikir terlalu banyak dan mengeluarkan kristal jiwa giok mereka sendiri. Liangzi tidak berani melawan. Dia mengertakkan giginya dan mengeluarkan lebih dari 20 kristal spiritual giok dari badannya. Ling, aku bisa memberimu kristal spiritual. Pedang guntur. Kembalikan padaku. Sebelum pihak lain selesai berbicara, Xiao Nunu mengangkat pedangnya, dan kristal jiwa giok di tangan Liangzi terbang keluar. Xiao Nunu melambaikan tangannya dan mengambil semua kristal jiwa biru. Kamu. Mata Liangzi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, adikku memberiku pedang guntur. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang dari pedang guntur telah mekar di badan Liangzi. Hiss. Cahaya pedang yang menyilaukan memancar, dan darah merah mengalir. Liangzi terkejut. Sebelum dia bisa meraung panik, ujung pedang yang tajam sudah menempel di tenggorokannya. Diam, atau kepalamu akan terbang. Suara dingin itu mencapai telinga Liangzi, dan Liangzi segera menutup mulutnya. Semua orang di belakang berdiri di sana dengan jujur. Metode Xiao Nunu benar-benar kejam, bahkan gelar, Jue Blade Sword Ziliang Xingchen, pun tidak bisa membuatnya takut sedikitpun. Liangzi menggelengkan kepalanya dengan panik, tidak, jangan bunuh aku. Di bawah tekanan rasa takut, Liangzi lupa bahwa ini adalah arena penilaian dan pembunuhan tidak diperbolehkan. Tetapi meskipun dia mengingatnya, dia tidak dapat menjamin apakah Xiao Nunu akan menjadikannya seperti Senji. Jawab pertanyaanku akan menjaga anggota badanmu tetap utuh. Xiao Nunu berkata dengan dingin. Liangzi mengangguk berulang kali. Mengapa kamu dan Zhouan membunuhku hari itu di tangga Piao Miao? Liangzi dengan takut-takut menjawab, Zhouanlah yang mengatakan. Apa katamu? Katakan. Liangzi ragu-ragu untuk berbicara. Saat berikutnya, pedang guntur menembus separuh daging lagi, dan setetes darah merah menetes dari leher Liangzi. Itu kakakku. Liangzi memegangi kepalanya dengan tangannya, hampir menangis tanpa air mata. Zhouan memberitahuku bahwa kakakkulah yang ingin dia mencegatmu di jalan, jadi aku. Xiao Nunu sepertinya tidak setuju dengan apa yang dikatakan Liangzi. Namun matanya menjadi semakin dingin. Sudah kubilang, jangan bunuh aku. Liangzi memohon belas kasihan, benar-benar kehilangan kesombongannya sebelumnya.
Xiao Nunu menarik pedangnya sedikit dan menatap semua orang dengan dingin, keluar. Liang Zi merasa lega, tapi tangan dan kakinya gemetar dan dia tidak bisa berdiri. Melihat hal ini, beberapa orang di belakang dengan cepat melangkah maju untuk membantu Liang Zi dan Shen Ji, yang berlumuran darah, dan kemudian meninggalkan istana yang ditinggalkan dengan putus asa. Liang Xingchen. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan ada rasa dingin di matanya. Segera, Xiao Nunu menancapkan pedang guntur secara vertikal ke tanah, dan mengumpulkan kristal jiwa giok yang telah dia ambil dari Liang Zi dan kelompoknya bersama dengan yang telah dia rebut sebelumnya. Tidak apa-apa jika dia tidak menghitung, tetapi ketika dia menghitungnya, Xiao Nunu sangat gembira. Jika dijumlahkan sebelum dan sesudah, jumlah total kristal jiwa giok sebenarnya melebihi 200. Menyerap kristal jiwa biru, ini seharusnya bisa memadatkan perisai perunggu, kan? Xiao Nunu bertanya. Lakukan saja, kamu bisa mencobanya, jawab Taling. Oke, Xiao Nunu mengangguk, lalu menemukan tempat yang bersih untuk duduk. Kemudian, Xiao Nunu mengaktifkan seni hegemon pancer, dan saat kekuatan yang kuat melonjak di badannya, pola perunggu kuno muncul di lengannya. Lebih dari 200 orang digantung di depan Xiao Nunu. Kristal pikiran hijau hancur hampir bersamaan, dan kemudian, gumpalan energi spiritual murni seperti hantu yang muncul, terjalin dan menari dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya. Tiba-tiba, lebih dari 200 gumpalan hantu hati biru terbang ke atas dan ke bawah seperti elf yang mempesona, dan kemudian, ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, menembus ke dalam badan Xiao Nunu dan mengalir melalui meridian utama. Kekuatan spiritual murni dengan cepat disempurnakan oleh badan perunggu kuno, dan pola cian kuno di lengan Xiao Nunu menjadi lebih jelas dan cerah. Perlahan, Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan aliran udara datang dari segala arah, dan pada saat yang sama siklon cian bergerak di sekelilingnya. Bas! Suara gemetar kuno bergetar dari badan Xiao Nunu, dan cahaya cian memancar dari dalam dan secara bertahap meluas keluar. Segera setelah itu, perisai cahaya perunggu melingkar muncul di luar badan Xiao Nunu. Ini adalah perisai yang memancarkan aura kuno, terlihat berlubang dan kokoh, dengan garis-garis hijau berbintik-bintik terlihat. Lingkaran riak menyebar dari bawah badan Xiao Nunu, seperti riak di permukaan air. Mata Xiao Nunu dipenuhi dengan cahaya hijau, dan senyuman muncul di wajahnya. Berhasil. Ini masih masa-masa awal. Taling berkata, jika wilayahmu lebih tinggi, perisai perunggu, ini akan lebih kokoh. Perisai perunggu yang awalnya dikondensasi Xiao Nunu tidak terlihat istimewa padat, bahkan memiliki warna transparan di beberapa tempat. Namun, Xiao Nunu relatif puas. Bahkan perisai perunggu awal dapat menahan kekuatan senjata spiritual tingkat tinggi. Pada saat ini, angin dan guntur tiba-tiba bergulung di luar istana yang ditinggalkan. Hah! Xiao Nunu sedikit terkejut. Dia segera memasang perisai perunggu ke badannya dan mengeluarkan pedang guntur dari tanah. Ketika saya berjalan keluar istana, saya melihat langit di atas gelap dan rendah, dengan awan gelap menutupi langit. Segera setelah itu, sebuah suara serius menyebar ke bumi. Penilaian tahap pertama akan segera berakhir. Bagi para murid yang belum pergi ke anjungan pendakian, harap cepat. Belum pergi ke platform pendakian, harap cepat. Seluruh tempat penilaian semua orang dikejutkan oleh momentum yang luar biasa ini. Xiao Nunu merasa sedikit kedinginan, sudah hampir waktunya pergi ke Menara Langit. Naik ke Menara Langit. Titik. Akhir penilaian tahap pertama. Mereka yang berhasil menginjakan kaki di platform pendakian surgawi dapat dipromosikan menjadi murid dalam kelas 3 dari murid luar. Dan murid dalam kelas 3 juga dapat menstabilkan diri mereka sendiri dan menghindari penurunan pangkat. Dengkiautai adalah atap berbentuk trapesium besar. Ini memiliki 10 lantai, masing-masing dengan 1000 langkah. Tambahkan hingga 10.000 langkah. Setiap anak tangga sangat lebar, dan orang-orang di atasnya terlihat sangat kecil. Karena penilaian tahap pertama akan segera berakhir, semua orang sudah berlari. Satu demi satu sosok melangkah ke platform pendakian, ada yang berjalan secepat terbang, sangat cepat, ada pula yang lambat, bergerak dengan susah payah. Di bagian bawah anjungan pendakian, Guan Xiang mengerutkan kening, tampak cemas. Adik laki-laki Xiao Nunu, kenapa kamu belum datang? Ini akan segera berakhir. Di mana kamu masih berkeliaran saat ini? Melihat semakin sedikit orang di belakang, kekhawatirannya menjadi semakin mendesak.
Seharusnya tidak. Kakak junior Xiao Nunu sangat kuat, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa sampai di sini. Tepat ketika Guan Xiang sedang bingung, sosok yang dikenalnya muncul di hadapannya. Adik laki-laki, lewat sini. Guan Xiang melambai ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu mendatangi Guan Xiang, saudaraku, apakah kamu belum naik? Apakah kami tidak menunggumu? Ayo, waktu hampir habis, ayo pergi. Kata Guan Xiang. Xiao Nunu mengangguk, dan mereka berdua hendak menaiki tangga. Pada saat ini, Guan Xiang mengeluarkan 3 kristal jiwa giok dan memegangnya di tangannya. Melihat Xiao Nunu tidak bergerak, Guan Xiang bertanya dengan bingung, di mana kristal jiwa giok milikmu? Terkejut. Mengapa kamu membutuhkan Blue Mind Crystal? Apa? Mata Guan Xiang membelalak, dia menatap Xiao Nunu dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku ingin mengumpulkan Blue Mind Crystal? Benda itu naik ke peron. Itu perlu digunakan. Ekspresi Xiao Nunu sedikit aneh. Saya telah mengumpulkan banyak kristal jiwa biru, tetapi saya telah menggunakan semuanya. Guan Xiang menunjuk ke arah orang-orang yang berada di atas panggung dan berkata, platform Dengkiao bukanlah platform tinggi biasa. Platform itu sendiri akan melepaskan tekanan yang sangat kuat. Fungsi dari Blue Soul Crystal adalah untuk menahan tekanan tersebut selama proses berjalan. Di atas panggung. Dan ada banyak kristal jiwa biru. Orang dengan banyak kristal jiwa giok dapat naik ke panggung lebih cepat, orang dengan kristal jiwa giok yang lebih sedikit dapat naik ke panggung lebih lambat. Sedangkan untuk orang yang tidak memiliki kristal jiwa giok, mereka tidak dapat naik ke panggung. Setelah mendengar penjelasan Guan Xiang, Xiao Nunu tiba-tiba mengerti bahwa saya salah memahami maksud Guan Xiang sebelumnya. Saya pikir Blue Soul Crystal adalah sumber daya yang diberikan kepada para kontestan di lapangan, tapi saya tidak berharap itu menjadi kunci platform. Melihat ke atas, di antara orang-orang yang berada di atas panggung, semua orang terbakar dengan lapisan arogansi biru. Lapisan arogansi itu dalam atau dangkal. Orang dengan warna gelap bisa naik ke panggung dengan sangat cepat. Orang dengan warna terang tampil sangat lambat. Bahkan ada sebagian orang yang sudah tidak bisa berjalan lagi, dan rasanya sangat sulit untuk melangkah maju. Apakah kamu tidak mendapatkan satupun Jade Soul Crystal? Guan Xiang bertanya dengan sungguh-sungguh. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Tepatnya, dia seharusnya tidak meninggalkan apapun. Guan Xiang merasa sakit kepala, tapi dia tidak menyalahkan Xiao Nunu. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, salahkan aku, salahkan aku. Seharusnya aku menjelaskannya padamu lebih awal. Melihat waktu semakin ketat, Guan Xiang segera mengambil keputusan. Adik laki-laki, pergilah ke Menara Langit. Setelah mengatakan itu, Guan ingin menyerahkan 3 kristal jiwa giok di tangannya kepada Xiao Nunu. Bagaimana denganmu? Jangan khawatirkan aku. Kakak senior Lou King memintaku untuk membawamu. Aku tidak menjelaskannya dengan jelas. Aku bertanggung jawab. Guan ingin mengetahui kekuatan Xiao Nunu untuk langsung menyerang murid kelas 2. Namun dalam kasus ini, Guan Xiang akan menghadapi situasi degradasi. Sebagai murid kelas 3, dia akan masuk dalam jajaran murid klan luar jika dia tidak bisa melangkah ke platform pendakian surgawi. Namun meski begitu, Guan Xiang tetap mendedikasikan 3 kristal jiwa giok miliknya. Xiao Nunu merasa sedikit hangat di hatinya, kakak laki-lakinya sangat baik. Guan Xiang mendesak, cepat ambil. Waktu hampir habis. Yang mengejutkan Guan Xiang, Xiao Nunu justru mendorong tangan orang lain ke belakang. Kamu naik ke panggung dulu. Aku punya cara. Apa yang bisa kamu lakukan? Guan Xiang bingung. Mereka sudah menjadi 2 orang terakhir, dan Xiao Nunu tidak punya kesempatan bahkan jika dia ingin mengambil kristal spiritual orang lain. Tanpa perlindungan Blue Mind Crystal, mustahil mencapai puncak. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, pergilah ke atas peron dan tunggu aku. Tapi, jika kamu percaya padaku, berbalik saja dan naik. Setelah menerima ketenangan di mata Xiao Nunu, Guan Xiang ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, oke. Kamu harus naik, jika tidak, kakak senior Lou King akan menghukumku. Setelah itu, Guan Xiang tidak membuang waktu. Dia segera menaiki tangga sambil memegang 3 kristal jiwa giok. Kekuatan pelindung yang dihasilkan oleh Jade Soul Crystal membentuk lapisan cahaya hijau di luar badan Guan Xiang berjalan secepat terbang dan dengan cepat muncul di atas panggung.
Tidak lama setelah Guan Xiang pergi, guntur kembali bergemuruh di langit. Suara khusyuk dan agung itu terdengar lagi. Hanya tersisa setengah waktu untuk penilaian tahap pertama. Setelah setengah saat, mereka yang gagal mencapai puncak tahap akan tersingkir. Setelah waktu berlalu, semua orang yang gagal mencapai puncak panggung akan tersingkir. Artinya, mereka yang berada di tangga pun akan tersingkir. Semua orang di atas panggung mau tidak mau mempercepat langkah mereka. Xiao Nunu, yang berada di antara penonton, melihat ke belakang yang kosong. Jelas tidak ada orang lain yang akan datang. Segera, mata Xiao Nunu bersinar dengan tekad. Segera setelah itu, dia mengambil langkah dan melangkah dengan mantap ke langkah pertama. Bas! Saat berikutnya, rasa penindasan yang tak terlihat datang dari segala arah, dan Xiao Nunu sepertinya memikul beban berat di pundaknya. Tapi ekspresi Xiao Nunu tidak berubah sama sekali, dan dia sekali lagi mengambil langkah kedua dengan tenang. Tekanan tak terlihat jelas meningkat, tapi Xiao Nunu tetap bergeming dan dengan tenang berjalan ke langkah berikutnya. Sky Cloud Platform berdiri di kehampaan, dengan struktur spektakuler dan suasana yang megah. Saat ini, hanya tersisa kurang dari setengah waktu sebelum penilaian tahap pertama, dan mereka yang datang kemudian akan melakukan sprint terakhir. Di puncak platform pendakian, banyak orang berkumpul. Orang-orang ini telah berhasil melewati penilaian tahap pertama. Kebanyakan dari mereka adalah murid dalam kelas 3, dan hanya sedikit yang merupakan murid luar. Adapun pendatang baru yang baru memulai tahun ini, bahkan lebih sedikit lagi, hanya saja. Beberapa di antara orang-orang ini adalah Luoning dan Liran, dua pendatang baru yang luar biasa. Persaingannya sangat ketat. Di antara begitu banyak orang, hanya 10 orang yang bisa maju ke murid kelas 2. Liran menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat ke arah Luoning di sampingnya. Apa yang sedang kamu cari? Mencari seseorang. Aku mencari Xiao Nunu. Sepertinya dia belum naik ke puncak platform. Luoning berkata terus terang. Liran tidak terkejut. Dia tersenyum dan berkata, kamu tampaknya sangat tertarik padanya. Benarkah? Liran mengangguk, saya sarankan Anda mengurangi kontak dengannya. Bagaimanapun, dia telah menyinggung banyak orang. Luoning mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, tidak jauh dari situ, Lai Tao dan Wu Ao juga sedang mengamati sekeliling mereka. Sepertinya Senji belum muncul. Wu Ao berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam penilaian ini, Lai Tao dan Wu Ao berencana menyerang murid kelas 2. Di antara dua murid kelas 3, satu peringkat ketiga dan yang lainnya peringkat keempat. Tidak banyak orang yang dapat menimbulkan perlawanan terhadap mereka, dan peringkat kedua Senji dianggap sebagai salah satunya. Senji sangat ambisius. Hanya ada satu alasan mengapa dia belum muncul. Lai Tao menyipitkan matanya, berhenti, dan berkata, dia mengumpulkan lebih banyak kristal jiwa giok. Wu Ao mengangguk, ini memang seperti cara dia berperilaku. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak kristal jiwa giok? Luoning dan Liran berjalan mendekat dan kebetulan mendengar percakapan mereka. Luoning bertanya dengan rasa ingin tahu, saat Anda melangkah ke platform, 3 hingga 5 kristal jiwa giok sudah cukup. 10 kristal adalah yang tercepat. Bukankah kristal yang tersisa akan sia-sia? Wu Ao menggelengkan kepalanya sedikit, jika giok kristal jiwa jika satu-satunya kegunaan Jing adalah ini, maka semua orang tidak perlu bertarung sampai mati. Hah, peran kristal jiwa giok tidaklah kecil. Ia mengandung energi spiritual yang sangat murni, yang sangat berharga. Selain itu, pada tahap kedua penilaian, Menara Iblis Ilusi, kristal jiwa giok juga berperan. Bisakah itu digunakan di Menara Iblis Ilusi? Luoning terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Liran, tapi dia melihat sedikit kebingungan di wajah Liran. Wu Ao menegaskan, iya. Adapun kegunaannya, Anda akan tahu nanti. Puncak Kadal Utara. Di langit di atas alun-alun besar, bola ajaib bundar dengan diameter lebih dari 100 kaki memancarkan cahaya perak terang. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti benda langit berbintang yang indah, misterius dan tak terduga. Di sisi puncak Kadal Utara, binatang iblis tingkat umum Anluo Jiao bercokol di puncak-puncak samping. Mata emasnya sedikit menyipit, dan kekuatan binatangnya yang kuat sangat menakutkan. Di platform tinggi di utara, Mo Huayuan,
Wakil Ketua Aula Yuanlong, Lin Ruyin, Wakil Ketua Aula Taihua, Penatua Siu, dan sesepuh klan lainnya masih duduk di kursi masing-masing. Membosankan sekali. Penatua Siu menguap. Dia memutar kelopak matanya dan berkata kepada Mo Huayuan dan Lin Ruyin, "Xiao Mo, Xiao Lin, aku tidak akan berpartisipasi dalam hal semacam ini lain kali." Semua orang ingin tidur. Lin Ruyin tersenyum. Wajah Mo Huayuan menjadi gelap. "Penatua Siu, bisakah kamu mengganti namamu?" Penatua Siu menyipitkan matanya. "Ada apa?" "Tidak senang. Saat kamu pertama kali bergabung dengan klan Piao Miao, kamu sering mengirim pesan ke No. 24-ku. Kamu sudah menjadi wakil kepala istana, kamu tidak peduli padaku lagi." Wajah Mo Huayuan menjadi lebih gelap. Lin Ruyin menutup mulutnya dan terkekeh. "Siu Lao, Tuan Istana Mo tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya merasa bahwa gelar Xiao Mo tidak sesuai dengan citranya. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Orang tuaku terbiasa mengandalkan orang yang lebih tua dan menjual mereka, itu saja. Lagi pula Penatua Siu bebas, jadi dia hanya bersenang-senang dengan dua wakil kepala istana." Mo Huayuan tidak punya pilihan selain berdiri dan melihat bola ajaib besar di langit di depannya. Penilaian tahap pertama harusnya sudah selesai. Mari kita lihat situasi saat ini. Setelah mengatakan itu, Mo Huayuan mengumpulkan energi spiritual yang kuat, lalu mengangkat lengannya dan melambaikan seberkas cahaya ke dalam bola ajaib. Bas! Ada sedikit getaran di langit di atas alun-alun, dan bola perak dengan diameter 100 kaki mulai bergetar. Saat lingkaran riak seperti air menyebar dari tengah bola, sebuah pemandangan muncul di dalam bola. Gambar di layar berubah dari buram menjadi jelas, dan itulah pemandangan di menara langit saat ini. Ada juga keributan di alun-alun. Begini, Anda bisa melihat kemajuan penilaiannya. Tingkat kelulusan untuk tahap pertama cukup tinggi. Jika saya tahu saya akan berpartisipasi. Lupakan. Anda, pendatang baru yang baru saja memulai, hanya akan mengurangi efisiensi Anda. Ya, sebagian besar orang yang berhasil sampai di platform Deng Qiao adalah kelas 3 murid. Murid luar menempati bagian yang sangat kecil. Setiap orang dapat dengan jelas melihat orang-orang di atas peron, dan juga dapat dengan jelas melihat sekelompok orang yang masih berlari di tangga. Tidak buruk. Beberapa wajah yang familiar telah berhasil mencapai puncak. Kata Lin Ruyin. Penatua Siu masih tampak lesu. Dia meletakkan kepalanya di atas lengannya dan bersandar di kursi. Membosankan. Lin Ruyin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, sesepuh klan pendiam lainnya tiba-tiba berdiri. "Apa itu? Apa yang kamu lakukan? Penatua Ouyang, apakah kamu terkejut?" "Seharusnya tidak begitu." Penatua Ouyang menyipitkan matanya dan terlihat lebih serius. Melihat tatapan aneh satu sama lain, Lin Ruyin dan Mo Huayuan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. "Ada apa, Penatua Ouyang?" Lin Ruyin bertanya. Setelah hening sejenak, Penatua Ouyang berkata dengan ragu, "Pria di tangga tampaknya tidak memiliki perlindungan, kristal pikiran biru." Begitu kata-kata ini keluar, mata Lin Ruyin dan Mo Huayuan menyipit, dan keduanya langsung mendongak. Penatua Siu menyipitkan matanya dengan ekspresi jijai di wajahnya. "Aku berkata kepada Ouyang, kamu tidak lebih tua dariku, mengapa kamu begitu tua dan redup? Tanpa kristal jiwa giok, bagaimana kamu bisa pergi ke menara langit?" Secepatnya, Penatua Siu selesai berbicara, Lin Ruyin berkata sebuah suara yang agak sulit dipercaya datang, "Benar-benar tidak ada kristal jiwa biru di tangannya." "Hah? Penatua Siu, segera membuka matanya, kalian bekerja sama untuk berbohong padaku, kan?" Dia hendak pergi. Dia mengutuk, tapi detik berikutnya, dia tertegun. Di tangga menuju langit, sosok muda yang tidak cocok dengan orang lain di sekitarnya naik selangkah demi selangkah. Badan semua orang ditutupi lapisan cahaya biru. Ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Dia adalah satu-satunya yang tidak memiliki cahaya pelindung dari Jade Soul Crystal. Anda tahu, meskipun Anda hanya memiliki satu kristal jiwa giok di tangan Anda akan memiliki lapisan pelindung yang lemah di badan Anda. Bahkan tidak ada jejak fluktuasi energi spiritual di sisi lain, yang berarti dia muncul dengan paksa. Penatua Siu menyipitkan matanya, masalah apa yang orang ini coba buat? Tempat penilaian berada di atas Sky Platform.
Guan Xiang menghela nafas lega setelah melangkah ke langkah terakhir. Ayo, tidak perlu menurunkan versi sekarang. Guan Xiang menyeka keringat di dahinya. Pada saat yang sama, kristal jiwa giok di tubuhnya juga habis, dan lampu hijau yang menyelimuti tubuhnya menghilang. Adik laki-laki, Guan Xiang tidak sempat bergembira, dan langsung teringat pada Xiao Nunu yang masih tertinggal. Saat ini, ada banyak pergerakan di platform Deng Qiao. Apa yang terjadi dengan pria itu? Apakah kamu tidak memiliki jade Soul Crystal? Apakah kamu bercanda? Tanpa jade Soul Crystal, kamu bahkan tidak bisa naik ke lantai pertama. Dia hampir menyelesaikan lantai pertama. Ini lantai 9. Apa? Untuk sesaat, semua orang di peron mengalihkan perhatian mereka ke tangga di bawah. Saat ini, ada sekitar 7 atau 8 orang di tangga yang mirip tangga. Hanya satu orang yang tidak dilindungi oleh jade Soul Crystal. Ada 10 lantai di platform pendakian, dan setiap lantai memiliki 1000 anak tangga. Bagi mereka yang telah berkultivasi di alam pendirian yayasan, hanya dibutuhkan 2 atau 3 cangkir teh untuk bangun. Tentu saja, premisnya adalah Anda memiliki cukup kristal jiwa giok di badan Anda. Namun jika tidak ada Blue Soul Crystal, maka akan terkena sepenuhnya tekanan yang dikeluarkan oleh climbing platform. Xiao Nunu, orang itu adalah Xiao Nunu. Seru Luoning. Di samping mereka, mata Liran, Wu Ao, dan Lai Tao membelalak. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Lai Tao mengepalkan tinjunya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tanpa kristal jiwa biru, tidak ada cara untuk mencapai puncak. Wu Ao juga mengerutkan kening, dengan tak tertandingi lihat wajahnya. Dengan sungguh-sungguh, dia berkata dengan suara yang dalam. Tekanan yang dikeluarkan oleh Deng Qiaotai sangat kuat. Bahkan master di alam kontrol Qi tidak dapat melakukannya tanpa Bisinsin. Sulit untuk bangun tanpa kristal. Mata Luoning melebar, penuh keraguan. Bukankah dia mendapatkan satu pun kristal hati giok? Liran merentangkan tangannya. Aku tidak menyangka ini. Ya, Guan Xiang, yang berbalik, juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada jalan yang dikatakan Xiao Nunu ternyata seperti ini. Gelombang ini sangat membuatku takut. Anda tidak bisa bermain seperti ini di Deng Qiaotai. Di bawah pengawasan semua orang, Xiao Nunu menyelesaikan lantai 9 platform pendakian, dan hal berikutnya yang dia hadapi adalah lantai 10. Selama Anda berjalan 1000 langkah di lantai 10, Anda bisa mencapai puncak. Ayo, ayo, dia pergi dan mulai berjalan ke lantai 10. Pinggang mereka patah dalam sekejap. Belum lagi mereka yang berada di alam pendirian yayasan tingkat ke-9, bahkan mereka yang berada di alam kontrol Qi tingkat pertama atau kedua akan terpaksa berlutut di tanah. Orang berani bermain seperti ini. Sepertinya dia adalah raja baru tahun ini. Dia pergi ke Istana Nirwana. Istana Nirvana. Tidak heran itu sangat tidak normal. Kata-kata, Istana Nirvana, sebagian besar orang di peron tidak bisa tidak menunjukkan rasa jijai. Pada saat yang sama, sorot mata Xiao Nunu berubah dari terkejut menjadi seperti sedang menonton pertunjukan. Tampaknya Aula Nirvana benar-benar menurun. Para murid Aula Nirvana bahkan tidak memiliki kemampuan dasar untuk membedakan. Setelah mendengar percakapan di antara orang-orang di sekitarnya, Guan Xiang merasa marah, tetapi dia tidak berniat untuk berdebat dengannya mereka sekarang. Semua perhatiannya tertuju pada Xiao Nunu. Xiao Nunu melangkah ke anak tangga pertama di lantai 10. Langkah ini cukup berat. Saat dia mengambil langkah kedua, tiba-tiba muncul jejak kaki yang dalam di belakangnya. Orang lain di panggung di kedua sisi Xiao Nunu terkejut. Masing-masing seperti melihat monster. Xiao Nunu mengambil langkah demi langkah, setiap langkah membuat permukaannya tak tertahankan. Tekanan tak terlihat yang dilepaskan dari platform pendakian seperti beban yang sangat besar. Tanpa perlindungan kristal jiwa biru, Xiao Nunu terpaksa menahan tekanan ini. Maju, 10, 20, 50, 100. Dalam sekejap mata, Xiao Nunu berjalan 100 langkah di belakangnya, jejak kaki yang panjang sangat mengejutkan. Puncak Kadal Utara. Terjadi keributan di alun-alun. Banyak murid yang menonton pertandingan itu terkejut. Di platform tinggi di sisi utara, keempat evaluator, Mo Huayuan, Lin Ruyin, Elder Xiu, dan Elder Ouyang, juga terkejut dan ragu.
Tekanan Deng Qiaotai cukup untuk menghancurkan tuling seorang biksu di alam kendali udara. Bagaimana dia melakukannya? Mo Huayuan, wakil penguasa istana Yuanlong, berkata dengan suara yang dalam. Mata Lin Ruyin sedikit menyipit dan dia berkata, melihat jejak kaki di tangga, dia jelas naik di bawah tekanan. Semua kekuatan untuk naik ke platform dicurahkan ke dalam dirinya. Di atas panggung berbeda, yang lainnya dilindungi oleh kekuatan kristal jiwa giok, dan tidak ada jejak yang jelas kemana mereka pergi. Tapi Xiao Nunu berbeda, jejak kakinya terasa seperti menembus tanah. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia sedang mengalami penindasan yang sangat besar saat ini. Itu adalah kekuatan badan fisik. Pada saat ini, Penatua Xiu berbicara. Apa? Mo Huayuan, Lin Ruyin, dan Penatua Ouyang semuanya memandang Penatua Xiu. Bibir yang terakhir bersentuhan sedikit, dan mata lamanya menghilangkan rasa kantuknya. Dia berjalan sepenuhnya dengan mengandalkan kekuatan badannya. Lin Ruyin tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kekuatan fisiknya lebih kuat daripada seorang biksu di alam kendali udara. Xiu yang lebih tua menyipitkan mata lamanya dan berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir kekuatan fisiknya seorang biksu alam kendali udara biasa tidak dapat menahannya. Tekanan Deng Qiaotai. Mo Huayuan dan Lin Ruyin saling memandang, dan mereka berdua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Naik ke platform surga, suasananya khusyuk, dan banyak pasang mata menatap Xiao Nunu. Pada awalnya, beberapa orang mencemooh statusnya sebagai murid balai nirwana. Tetapi ketika Xiao Nunu mencapai langkah ke-500, semua orang secara bertahap menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Bang! Setelah melewati anak tangga ke-500 di lantai 10, tekanan untuk naik ke platform meningkat beberapa kali lagi. Langkah-langkah itu tiba-tiba meleduk di bawah kaki Xiao Nunu, dan celah seperti jaring laba-laba menyebar. Semua orang di platform Deng Qiao sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka hingga kulit kepala mereka mati rasa. Bang! Ledukan bergema satu demi satu, dan langkah-langkah di bawah kaki Xiao Nunu pecah satu demi satu. Meja yang keras itu seperti tahu, pecah satu demi satu. Kecepatan Xiao Nunu jelas melambat, tapi matanya masih tegas dan tegas, tidak menunjukkan niat untuk mundur. Adik laki-laki. Guan Xiang melihatnya di matanya dan merasa cemas di dalam hatinya. Setiap kali Xiao Nunu mengambil langkah, tekanan yang dia tanggung akan meningkat 1 poin, dan sekarang masih ada ratusan langkah di depannya. Guan Xiang sangat khawatir akan terjadi sesuatu pada pihak lain. Para murid dari semua aula di platform Deng Qiao juga terkejut. Dia benar-benar tidak takut mati. Mustahil baginya untuk menyelesaikan ratusan langkah yang tersisa. Itu benar, tanpa Jade Soul Crystal, tidak ada murid kelas 3 yang bisa menaiki platform pendakian. Hanya dalam beberapa kata, Xiao Nunu melangkah lebih dekat. Pada saat ini, ada badai di platform Deng Qiao, dan suara khusyuk dan agung baru saja meleduk di langit di atas kepala semua orang. Hanya tersisa 30 angka sebelum penilaian tahap pertama. Tolong cepat. Ulangi, hanya tersisa 30 angka sebelum penilaian tahap pertama. Mulailah menghitung sekarang. 8. Mendengarkan suara acuh tak acuh itu, beberapa orang yang tidak bisa berjalan ke peron menunjukkan keengganan. Pikiran semua orang tentang Xiao Nunu menjadi lebih pasti. Masih kurang dari 30 langkah untuk dihitung, dan masih ada 3 hingga 400 langkah untuk mencapai puncak. Guan Xiang juga menunjukkan ekspresi tidak berdaya, sudah berakhir. Tapi saat ini, Xiao Nunu mengepalkan tinjunya, dan ada jejak cahaya hijau di matanya. Tanpa Jade Soul Crystal, aku masih bisa melangkah ke Sky Cloud Terrace. Tiba-tiba, seluruh badan Xiao Nunu meleduk dengan kekuatan seekor harimau. Aum! Raungan harimau menyebar dari segala arah di dalam badan Xiao Nunu. Dalam sekejap, beberapa langkah di bawahnya roboh. Itu, bagaimana ini mungkin? Setelah melompat lebih dari 10 meter, Xiao Nunu bangkit lagi pada detik berikutnya setelah dia mendarat. Tangga di bawah kakinya hancur berkeping-keping, meledukkan puing-puing dalam jumlah besar. Hus! Dengan suara, Xiao Nunu melintasi lebih dari 10 langkah. Melihat ledukan kecepatan yang tiba-tiba ini, semua orang tercengang. Xiao Nunu seperti seekor harimau yang mendaki gunung, dengan momentum yang besar dan kecepatan yang sangat cepat. Puncak Kadal Utara, ada seruan di alun-alun. Semua orang menatap gambar yang dikirimkan kembali oleh bola ajaib besar itu.
Bagaimana ini mungkin? Lin Ruyin berkata dengan tidak percaya. Mo Huayuan dan Penatua Ouyang juga melebarkan mata mereka. Penatua Xiu memandang dengan serius dan kemudian mengucapkan beberapa patah kata. 9 serangan runtuh berturut-turut. Mereka bertiga menoleh ke Penatua Xiu lagi. Yang terakhir mengangguk dengan hati-hati, itu adalah ledukan kekuatan yang terus-menerus dari 9 runtuh berkelanjutan. Bakat orang ini sangat tinggi. Sepertinya dia akan memecahkan rekor. Mereka bertiga menjadi semakin bingung. Rekor apa? Mo Huayuan bertanya. Penatua Xiu menjawab, klan Piao Miao adalah yang pertama menginjakan kaki di platform langit tanpa kristal jiwa giok. Penilaian tahap pertama mengarah ke hitungan mundur akhir. 20, 19, 18. Hitung mundur yang dingin menghantam hati semua orang. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Xiao Nunu, yang sedang berlari di tangga. Setiap kali lawan melangkah, langkah di bawah kakinya akan meleduk. Namun meski begitu, kecepatan gerakan Xiao Nunu sangat cepat. Setiap kali dia mendarat, Xiao Nunu tiba-tiba bangkit, melepaskan kekuatan ledukan yang kuat dari kakinya, melompat lebih dari 10 meter dan melintasi lebih dari selusin langkah dalam 1 detik. Semua orang di peron merasakan kulit kepala mereka gemetar. Apakah orang ini monster? Wu Ao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Lai Tao, yang berada di sebelahnya, juga merasakan hawa dingin menerpa hatinya. Di matanya saat ini, Xiao Nunu seperti seekor harimau yang berlari ke sisi ini. Memikirkan kembali apa yang terjadi di pegunungan Huagu beberapa hari yang lalu, Lai Tao berkeringat dingin. Guan Xiang telah berubah dari khawatir menjadi gembira. Dia mengepalkan tinjunya dan mengencangkan hatinya, adik laki-laki, cepat, cepat, kamu bisa melakukannya. Langkahnya, serangkaian kerikil berhamburan di bawahnya. Debu beterbangan dan puing-puing beterbangan. Xiao Nunu menggunakan 9 keruntuhan berkelanjutan untuk menciptakan semburan kekuatan yang terus-menerus, dan ritmenya tidak berhenti sama sekali. Tapi waktu juga tidak menunggu siapapun. Tak lama kemudian, hanya tersisa 10 angka sebelum penilaian tahap pertama. 10, 9, 8. Banyak orang menjadi gugup, baik itu di Sky Tower atau di luar Beizi Peak Square. Cepat, cepat. Luo Ning juga bersorak untuk Xiao Nunu dengan gugup, cepat, waktu hampir habis. 5, 4, 3. Puncak semakin dekat, waktu semakin pendek dan pendek. Hampir semua orang terlalu gugup untuk berbicara. 2. Pada detik terakhir, Xiao Nunu masih berjarak sekitar 30 langkah dari puncak platform pendakian. Di mata semua orang, bagian jalan ini sepertinya telah menjadi garis pemisah kematian. Sudah berakhir. Dia tidak bisa naik. Jarak terakhir adalah yang paling menegangkan, bahkan bagi mereka yang membawa Blue Soul Crystal. Tapi mata Xiao Nunu sangat bertekad, dia menatap ke jarak terakhir, dan kekuatan dahsyat yang berasal dari badan perunggu kuno meleduk di badannya. 6 serangan runtuh berturut-turut. Dengan raungan keras, 6 lapisan kekuatan meleduk, Xiao Nunu melompat keluar, seolah-olah seekor harimau dengan sayap di punggungnya melompat ke belakangnya. Aum! Harimau itu mengaum melintasi gunung dan sungai, mengejutkan seluruh penonton. 1. Saat angka terakhir jatuh, Xiao Nunu mendarat dengan kokoh di peron. Detik berikutnya, seluruh platform berada dalam kekacauan. Cantik! Guan Xiang melompat kegirangan, mengepalkan tangannya, mengangkat tangannya dan meraung. Luo Ning juga menari dan bertepuk tangan, oke, Xiao Nunu hebat, luar biasa. Semprul! Ini sangat mengasyikkan. Liran menyentuh keringat dingin di dahinya dan terus terengah-engah. Semua orang di aula utama memiliki ekspresi tidak percaya, dan semua orang memandang Xiao Nunu seolah-olah mereka sedang melihat monster. Ini sangat keren. Semua orang yang teduh tadi tutup mulut. Mereka yang mengejek istana Nirvana juga memiliki wajah muram, dan ekspresi mereka sangat jelek. Di puncak Kadal Utara, terjadi keributan juga. Semprul! Apakah ini masih manusia? Menakutkan sekali. Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa kamu bisa melangkah ke platform langit tanpa menggunakan kristal jiwa giok. Yakin, sekarang tidak lagi oke untuk tidak menerimanya. Raja baru ini benar-benar kejam. Seluruh penonton terkejut. Keempat evaluator, Mo Huayuan, Lin Ruyin, Elder Xiu, dan Elder Ouyang di platform tinggi di utara masih terkejut. Xiu Lao,
Apakah itu 9 serangan runtuh berkelanjutan yang ditingkatkan? Lin Ruyin bertanya dari samping. Penatua Xiu mengangguk sedikit, tetapi bagi orang normal, dibutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk menguasai esensinya. Berapa lama dia belajar? Penatua Xiu menyipitkan matanya dan mengucapkan beberapa kata dengan penuh arti, 1 bulan. Mata indah Lin Ruyin melebar dan pupil matanya bergerak-gerak. Mo Huayuan dan Penatua Ouyang juga memiliki ekspresi yang hampir sama. Kembali ke tempat penilaian. Xiao Nunu, yang melangkah ke peron, tiba-tiba merasakan tekanan di badannya telah hilang. Tadi saya masih memikul beban yang berat, tapi sekarang saya merasa rileks. Adik laki-laki, kamu baik-baik saja. Guan Xiang segera datang. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Jika aku tahu kamu bermain seperti ini, aku seharusnya menyerahkan Blue Soul Crystal padamu. Guan Xiang masih terlihat ketakutan sekarang. Jika Lou Qing, Lan Meng, Chang Qing dan yang lainnya mengetahui bahwa Xiao Nunu menggunakan metode ini untuk mendaki peron, Guan Xiang pasti akan dimarahi. Lagi pula itu sangat berbahaya. Luo Ning dan Li Ran juga mendatangi Xiao Nunu. Wow, aku sangat tampan sekarang. Luo Ning mengulurkan ibu jarinya, terlihat seperti gadis kecil. Li Ran merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, ketika mereka berada di pegunungan Huagu, Xiao Nunu bertengkar hebat dengan anggota tim lainnya. Xiao Nunu baik-baik saja. Dia tersenyum pada Luo Ning dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, badai gelap menyelimuti mereka. Tahap pertama penilaian secara resmi telah berakhir. Sebuah suara serius mencapai telinga semua orang dari kehampaan, dan suasana di peron segera menjadi sunyi. Setiap orang yang berhasil berdiri di platform pendakian saat ini adalah murid klan dalam kelas 3. Mereka yang gagal berdiri di atas panggung akan diteleportasi kembali ke puncak Kadal Utara. Suara kaya menyebar ke seluruh tempat penilaian, dan kemudian, tempat penilaian naik satu demi satu. Ada pancaran cahaya yang cemerlang. Ada juga yang berdiri di tangga dan gagal mencapai puncak di saat-saat terakhir, semuanya tersingkir dengan penyesalan. Aneh, kenapa aku tidak melihat Senji? Ya, Senji adalah jenius peringkat kedua di antara murid kelas 3. Kemana dia pergi? Saya ingat dia berpartisipasi dalam penilaian ini. Selesai, Senji. Apakah Halbert akan diturunkan peringkatnya? Di tengah banyak diskusi, semua yang tersingkir dikirim kembali ke Beizi Peak Square. Di puncak Kadal Utara, sosok muncul satu demi satu. Tak lama kemudian, terjadi keributan di antara kerumunan karena semua orang melihat Senji yang setengah mati dan berlumuran darah. Sebelum semua orang mengetahui apa yang terjadi, penilaian tahap kedua akan segera dimulai. Melalui bola ajaib setinggi 100 kaki di kehampaan, kita dapat melihat awan berkumpul di langit di atas menara langit, dan lingkaran sihir yang terang dan besar tiba-tiba muncul di awan. Itu datang, itu datang. Menara iblis ilusi. Apakah ini akan dimulai? Semua orang di peron memandang ke langit dengan serius. Bang! Raungan menggelegar menembus langit, dan kemudian, kehampaan berguncang, cahaya melesat ke langit, dan menara tinggi bercahaya dari misterius perlahan turun dari lingkaran sihir. Bas! Suara berbagai kekuatan yang bertabrakan dan terjalin terdengar tanpa henti. Menara iblis hantu itu seperti pilar megah, jatuh dari langit dan mendarat di sisi utara platform pendakian. Wow! Aliran udara yang dahsyat menyapu sejauh 10 mil. Munculnya menara iblis hantu setinggi sekitar 150 meter, dan ada juga alam semesta di dalamnya. Sesuai dengan namanya, Phantom Demon Tower. Totalnya ada 7 lantai, dan setiap lantai merupakan ruang fantasi yang berbeda. Dan luas ruang ilusi di dalamnya jauh lebih besar daripada yang bisa dilihat dari luar. Tiba-tiba, terdengar suara seperti korek api yang disambar, dan menara iblis hantu tiba-tiba terbakar menjadi nyala api berwarna merah darah. Semua orang di peron tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan nyala api terpantul di mata mereka. Ada 7 lantai di menara iblis hantu. Mereka yang berhasil naik ke lantai 7 dapat dipromosikan menjadi murid kelas 2. Tentu saja, 10 lantai yang menghabiskan waktu paling sedikit. Suara kuat itu menghantam gendang telinga semua orang seperti teredam. Guru. Di menara iblis hantu, penggunaan senjata sihir tambahan seperti jimat api guntur dan jimat gaib dilarang, tetapi senjata tidak dibatasi.
Setelah mendengar bahwa senjata sihir tambahan tidak dapat digunakan, Li Ran, yang berdiri di samping Xiao Nunu dan Luo Ning, menamparkan kepalanya. Kamu tidak bisa menggunakan senjata sihir tambahan. Aku pasti hancur. Haha, maka jimat petir dan api serta jimat peleduk yang kamu siapkan akan sia-sia. Mengapa tidak ada batasan pada senjata, tapi tidak ada senjata sihir tambahan? Li Ran berkata dengan depresi. Tanyakan pada penguji. Lupakan saja, paling buruk, tunggu sampai tahun depan. Semua orang di platform berkomunikasi dengan suara pelan. Pada saat ini, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, maaf, penanggung jawab penilaian, apa imbalannya menjadi orang pertama yang menyelesaikan level tahun ini? Begitu hal ini dikatakan, mata semua orang berbinar ke atas. Ini adalah sesuatu yang patut diperhatikan. Suara di atas menara iblis hantu kemudian datang, murid yang berhasil naik ke tingkat kedua akan diberi hadiah. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar hadiahnya. Sedangkan untuk tempat pertama, mereka akan diberi hadiah, vitalitas yin yang jamu, dan seni bela diri tingkat bumi. Di atas panggung, seluruh penonton sangat bersemangat. Orang baik, jamu vitalitas yin yang, ini adalah jamu harta karun yang mahal. Saya mendengar bahwa, jamu vitalitas yin yang, sangat sulit untuk dimurnikan. Bahkan di klan Piao Miao kami, tidak lebih dari 3 orang yang mampu memurnikan jamu ini. Ya, setelah ramuan ini diminum, ia dapat membentuk siklon yin dan yang, di dalam badan, yang dapat mempercepat penyerapan energi surgawi dan duniawi, dan dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengahnya. Usaha selama latihan. Jamu vitalitas yin yang, telah membuat penonton di lapangan gelisah. Belum lagi, ada juga, seni bela diri tingkat bumi, sebagai hadiahnya. Untuk sementara waktu, semua orang siap untuk bergerak dan ingin mencobanya. Apakah kalian semua siap? Sebuah suara yang kuat datang dari atas. Semua orang mengangguk, dan tidak ada keberatan, ya. Kalau begitu, penilaian tahap kedua telah resmi dimulai. Menara Iblis Ilusi, buka. Menara Iblis Ilusi, dan kemudian, Menara Iblis Ilusi. Sebuah pintu besar terbuka di lantai pertama menara. Segera setelah itu, sebuah tangga memanjang dari pintu masuk menara Pantom ke platform pendakian. Menara Iblis Hantu yang direndam dalam api memancarkan cahaya merah tua, dan mata semua orang bersinar dengan cahaya yang menyengat. Penilaian Menara Iblis Hantu dimulai sekarang. Siapa yang lebih dulu bersambung?